Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidna ilman warzuqna. Pembelajaran yang hari kedua yaitu mengenai cerita sejarah. Kita mengidentifikasi informasi tentang cerita sejarah. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa tujuannya? Baru kita tujuannya membahas masalah struktur cerita sejarah. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur cerita sejarah. Ya, nanti kita tayangkan. Kemudian sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek dulu, mengabsen kalian yang masuk dan yang tidak masuk. Itu siapa? Yang hadir dan tidak hadir. Mengingat hari ini sekarang sudah pertemuan yang ke-8, ya. Tanggal 3. Adrian Kusuma? IPA. Oh ini keempat namanya. Tolong di sini kan kita sebelah sini. Pindah dulu. Surat tambahan pekerjaan itu kemarin ada berapa untuk pihak pembukanya? Ada berapa? Siapa dapat? Berapa jenis? Untuk kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Ayo siapa bilang? Yang sudah diberikan tugas. Yang pertama, berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua, berdasarkan pengumuman. Yang ketiga, berdasarkan iklan. Apakah sama kalimat pembukanya? Tentu sih tidak. Nah, itu dipelajari kembali. Saat ini kita akan mempelajari teks sejarah. Apa itu sejarah? Ayo. Mohon aktif ya. Apa itu sejarah? Boleh? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa di masa lalu yang sangat berpengaruh kepada masa yang akan datang. Iya, bagus. Jadi sejarah itu sudah pasti terjadinya masa lalu. Apakah 1 tahun yang lalu? Apakah 3 tahun yang lalu? Tentu bukan. Sejarah itu 10 tahun yang lalu baru bisa disebut sejarah. Bu, kami kemarin jatuh, itu sejarah, itu beda. Ya. Nah, di dalam KD2 strukturnya ada teks sejarah, ada cerita sejarah. Apa beda? Teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Ayo, siapa? Apa bedanya? Ya? Siapa namanya? Ya, silakan. Teks sejarah adalah teks yang berisi perjuangan di masa lalu, sedangkan teks cerita sejarah adalah cerita yang menggambarkan masa lalu. Semuanya adalah menceritakan masa lalu. Ya. Hanya bedanya di struktur. Di strukturnya. Jika di teks cerita sejarah, ya, dan pada pertemuan ini kita hanya membahas teks sejarah. Itu beda. Teks sejarah itu masalah apa saja? Biografi. Kita lihat sama-sama pembelajaran, Ibu ya, tidak ada yang putus. Sebenarnya di bawah ini nih, ceritanya ada di bawah. Ini ceritanya. Nah ini, ya, nanti ada ini. Nah, ultimatum tersebut. Nah, bisa diberikan dulu, ya, dan supaya kita tahu. Nah, jadi
Sudah. Oke, sudah. Baik. Siapa sampai di sini ya? Kembalikan dengan operator tadi, bantu Ibu. Operator tadi balikan ke struktur biar anak paham. Di atas. Oke, mana struktur? Struktur tadi? Iya. Nah, di cerita ondel-ondel yang ada pada kalian, kalau kalian menganalisis itu paragraf keberapa yang orientasi? Coba. Yang jelas paragraf pertama. Coba kamu perhatikan. Orientasi kata kuncinya yaitu apa? Dalam bentuk pertanyaan. Apa yang ada di dalam paragraf 1? Masalahnya. Ayo. Masalah? Oke. Kemudian yang kedua, di situ ya apa namanya, di mana? Di mana kejadiannya di situ? Di mana? Di dalam orientasi, di fokus pada paragraf 1. Semua anak tahu itu terjadi di Jakarta. Ada tokoh tidak di situ? Tokoh. Maka ada siapa? Tokohnya siapa sih? Nah, lambangnya adalah ondel-ondel itu laki-laki dan perempuan. Nah, itu orientasi. Sampai di situ ada pertanyaan tidak? Silakan. Sekali lagi beda dengan abstrak. Itu. Ya, itu panjang mungkin kalau masalah abstrak. Abstrak itu munculnya di mana, Bu? Nanti baru muncul di novel sejarah. Nah, itu. Baru mengenal abstrak, ada evaluasi, ada analis orientasi, ada solusi, bahkan terakhir nanti ada sampai koda. Jika di novel sejarah kita baru teks sejarah. Ada pertanyaan di orientasi? Ya, silakan. Kalau dalam orientasi kan pasti ada 3 hal yang Ibu sebut tadi. Iya. Apa, mana, dan siapa? Sang tokoh. Ya. Kalau misalnya tidak ada salah satu, ya. Kalau nih yang namanya orientasi itu, nah, baik di teks eksplanasi, ya, maupun di teks editorial, itu pasti ada orientasi. Nah, untuk membuktikan itu apakah benar orientasi atau bukan, maka dengan 3 kata tanya sebagai bahan pembuktian. Kembali lagi Bu katakan, jangan kita tumpang tindih dengan abstraksi. Kalau abstrak itu simpulan secara singkat tentang jalan cerita. Tuh, beda. Baru abstrak masuk orientasi. Nah, 3 inilah kata kunci untuk orientasi. Paham? Oke. Lanjut kita masuk yang kedua. Salah. Alur kita mengenal di novel, di fiksi. Ini apa? Rangkaian cerita itu juga kita mengenal di novel cerita, novel sejarah. Ya? Apa? Urutan peristiwa lebih dikenal dengan istilah ini kelas 12 benar. Kronologis. Kronologis itu urutan peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4. Bu, menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kalau apa, di mana, di posisi. Kalau sekarang kita di kronologis, itu dengan menggunakan kata tanya bagaimana dan mengapa. Itu ya. Lalu peristiwanya apa, Bu? Di situ ada berapa peristiwa? Yang satu sejarahnya tadi. Yang kedua apa peristiwanya? Di dalam kronologis. Apa? Coba jelaskan, dibacakan. Iya. Lalu apa lagi? Sejak itu
tradisi mengenal ondel-ondel keliling kampung di malam-malam. Iya, itu tadi sejarahnya lahirnya ondel-ondel itu ternyata itu tadi Bu katakan di awal bahwa dahulu kita lebih percaya pada hal-hal yang seperti itu. Kalau zaman sekarang kan tidak lagi, betul kan? Kalau memang masih ada itu di luar ini kita ya. Jadi paham kalian tentang kronologis? Silakan kalau ada yang menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan. Kalau kronologis itu bisa lebih dari 2 paragraf atau 1 paragraf? Ya, tergantung teks. Kalau Prabu Siliwangi, nah orientasinya di paragraf 1 dan 2, lalu dan seterusnya baru muncul ada peristiwa 1, peristiwa 2, ketiga dan keempat sampai kelima. Ya, lalu kalau satu majalah barangkali ya tentu banyak, nah, gitu. Tapi ingat teks itu teks apa dulu, nah, gitu kan? Teksnya yang akan kita analisis itu teks apa, seperti itu. Nah lalu reorientasi, coba kita lihat sebenarnya. Irfan, coba baca mana di paragraf itu yang menyatakan reorientasi. Ayo, mana reorientasinya? Baca yang keras. Terlepas dari apapun fungsi ondel-ondel sesungguhnya, sebagai warga Jakarta dan ondel-ondel sesungguhnya, Ya. sebagai warga Jakarta dan orang Betawi khususnya, terus jaga keberadaan ondel-ondel sebagai bagian dari kebudayaan Betawi. Yang lain, mana reorientasi? Ayo, mana reorientasi? Ya, belum tepat. Oke, silakan. Bagi warga Jakarta, industri tidak asing dengan nama ondel-ondel. Ya. 4. Museum, monas, dan kehidupan lain sebagai bagian dalam menghibur masyarakat yang datang ke tempat. Iya, bagus. Yang disebut reorientasi itu. Nah, Bu, apakah reorientasi itu wajib, Bu? Tidak. Ibu Besar, tidak. Reorientasi itu boleh hadir, boleh tidak. Kebetulan di teks kita itu pandangan penulis tentang apa tadi? Ondel-ondel yang kita ambil. Paham sampai di situ? Ada pertanyaan? Gak boleh? Bu, Silakan. kalau misalnya kan itu kita ngarang gitu. Ya. Itu gimana, Bu? Kita nggak ada maksudnya gimana? Kayak kejadian itu bukan yang macam itu, tapi kita ngarang. Nah, ada tergantung Anda mengenai masalah fiksi atau non fiksi. Ini tergolong non fiksi. Iya, non fiksi. Kalau Anda cerpen, ya, Anda menulis fiksi, salah satunya cerpen, maka strukturnya bukan ini. Nah, itu yang perlu yang kita konsep inilah kita ingatkan. Bahwa kalau dia fiksi, maka strukturnya itu tadi ada abstrak, ada orientasi, ada evaluasi, ada konflik, ada koda. Nah, di sini tidak ada koda. Lalu muncul Bu, apa beda koda dengan reorientasi? Ada tugas ya. Tugas kita menganalisis yaitu berdasarkan struktur, yaitu di buku cetak. Di buku cetak yaitu Gajah Mada. Kalau pakai buku tidak apa? Gajah Mada. Ada tidak situ? 40. Iya, halaman 40. Judulnya? Gajah Mada bergelut dalam tata dan angkara. Ini dianalisis berdasarkan apa? Struktur. Paham?
dikerjakan secara individu, tidak boleh kelompok. Tidak boleh kelompok, individu. Baik, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Hari ini yaitu bahwa sebuah teks sejarah memiliki struktur yang berbeda, dan karena di KD2 mengidentifikasi informasi teks sejarah, ternyata teks sejarah itu ada novel sejarah, ada teks sejarah, ada juga cerita sejarah. Perbedaan ketiga ini ada di struktur. Kalau teks sejarah strukturnya hanya orientasi, kronologis, dan reorientasi. Kemudian ciri utama orientasi dengan menggunakan 3 kata tanya: apa, siapa, dan di mana. Ini sebagai pembuktian apakah itu benar paragraf orientasi. Yang kedua, kronologis. Kronologis atau urutan waktu ini kita kata kuncinya kita kembalikan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa seperti itu? Karena di kronologis menjawab pertanyaan mengapa itu ada mertukannya. Kemudian yang terakhir itu reorientasi. Reorientasi tadi apa? Pendapat Pendapat secara pribadi dari pengarang. Reorientasi di dalam sebuah teks boleh hadir, boleh tidak. Karena ini merupakan pendapat pribadi dari pengarang tentang tulisannya tadi. Ya, Bu. Reorientasi selalu di paragraf akhir. Orientasi di paragraf awal. Lalu kronologis pasti di tengah. Di paragraf isi. Peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Nah, kemudian di dalam novel sejarah tadi jauh beda dikatakan dari apa tadi? Struktur, karena dia ada abstrak. Lalu dia ada poin terakhir. konflik. Satu abstrak, konflik. Kedua, ketiga, orientasi. Keempat apa lagi? Resolusi. Kelima, evaluasi. Dan terakhir ya, seperti itu. Paham? Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat dan ilmunya benar-benar bermanfaat untuk kita. Dan alhamdulillah itu pelaksanaannya lancar, amin, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan pulang dari sini kita selamat di dalam perjalanan. Ya. Baik, Ibu Rasa cukup sampai di sini. Tugas kita menganalisis teks sejarah yang berjudul Gajah Mada bertelur dalam tata dan angkara, halaman 40 di buku cetak bahasa Indonesia. Nah, kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu agar kita keberkahan ilmu kita hari ini, selamat dalam perjalanan dan sebagainya. Ya, baik. Ya, berdoa gimana? Wa